Oke, Tika, kita bicara ngobrol-ngobrol asik-asik aja. Begitu kalau dia Jangan tekan. seharian kan sih mau kalau di rumah sakit. Itu tentang apa? Kan pawanya nggak ada apa? Ya, pawanya kan imut-imut, kayak semut. Lihat YouTube mulu. Bapak nanya, setelah diterapi 2 kali Iya, atau 3 kali ya? Berapa kali? dulu. Empat kali, berarti 5 kali yang sekarang ya? Ya, sekarang berarti 4 kali. Nah, Tika merasa lebih nyaman nggak setelah diterapi? Merasa enak nggak? Enak. Di badan? Enak. Masa takutnya masih ada nggak? Masih ada takut apa itu? Takut apa? Apa takut domelin mama? Atau takut kasih jajan? Apa takut kejam lagi? Oh gitu. Jadi cuma takut itu aja. Karena merasa takutnya hilang kan? Dan insya Allah kalau rasa takutnya hilang, nggak akan kejam lagi. Ya, dengar apa kata Pak Wahyu ya. Kalau rasa takutnya itu hilang, tidak akan terjadi kejam. Yang penting hilangkan rasa kejam tadi. Kenapa? Setelah CPS ini, semuanya syarat-syarat ini sudah mulai membaik. Yang pada selip, kaku, atau kiri, sini kan kalau bekerja kan di sini kan, keras, apa, kaku, ya, sini ya, kepala, sama mana lagi? Kepala sama yang sering kamu rasain sakitnya, sini kan, sama sini kan, tarik, ini tarik, lalu baru ke jantung, otot. Kemarin ini udah sempet nggak punya rasa takut, sekarang Ya. udah mulai lagi. Karena tidak boleh punya rasa takut. Kalau punya rasa takut, kamu telepon Pak Wahyu atau ikat Pak Wahyu, ya, ikat Pak Wahyu atau kamu telepon Pak Wahyu. Hilangkan rasa takut, ya. Santai kakinya, nojol. Apa emang masih ada pengaruhnya hubungan saya kata Pak Wahyu? Ya, itu karena kaum aja. Karena udah rumah. Apakah masih mau ke dokter minum obat? Nggak mau, kenapa? Oh, nggak enak. Kalau susu mau? Susu mau ya? Maju sedikit. Maju sini. Maju sana saya. Mau kemana? Oh, balik kiri. Iya, makasih. Kanan kiri dah. Oh, Masuk Pak. balik kiri, balik kanan kiri jawabnya. Airnya jangan lupa. Air jangan lupa. Ya, hati-hati. Salam sama mama ya. Ya. Oh iya Pak. Maaf nih, Pak Haji, saya lanjut ya. Udah silakan. Iya. Bapak minta. Ya, hati-hati. Iya. Kanan. Tarik nafas. Saya kurang ketat. Ya, tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas. Keluarin. Santai. Buang rasa takut, hilangkan rasa takut. Jadi Tika yang pemberani. Tika selalu berani, tegas. Yes. Lupa dengan rasa takutnya. Berani dan lupa semua dengan rasa takut. Lupakan rasa takut. Lupakan dengan rasa takut. Lupa rasa takutnya dan lupakan rasa takut. Lupakan, tutup mata, lupakan, terus lupakan, bayangkan, lupakan rasa takut, lupa dengan rasa takut. Yang ada rasa berani, ya asik, happy, lupa dengan rasa takut. Terus 1, 2, tidur. Lupa dengan rasa takut dan akan jadi anak yang berani. Lupa rasa takut, lupa dengan traumanya, hilang rasa traumanya.
hilang traumanya, semuanya trauma yang buruk-buruk akan sirna, akan hilang dan nyaman dan happy, dan akan sembuh dari segala berbagai penyakit. Sembuh, sehat sedia kala, sehat sedia kala akan sembuh. Sehat, sehat, sehat. Sehat, 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 sehat. Sehat, sehat, sehat. Akan sembuh, akan sehat, akan sehat. Akan lupa dan merasa takut, jadi anak yang berani. Tapi tidur malamnya.
Mungkin. Ini si mobil. Kemana nih? Kamu teh nggak ada mungkin. Iya, pakai mau tahu orang mau kemana kalau nggak salah. Saya mulai kurangin obat ntar sore aman ya Pak. Yang kemarin bisa bilang selesai Baru saya kira udah jalan. saya baru ngambil sore itu obat kemarin obat. Jadi ketergantungan sampai gede. Iya. Sayanya yang was-was Pak. Ya kan? Oh, orang tuanya selamanya ada. Iya. Kan Kita itu berpikir ke depan lah. Iya, tapi ngurangin sayanya was-was. Insya Allah yakin. Saya yang stres. Yang penting ibunya yakin aja. Iya. Bukan yakin ke saya, bukan kepada siapa, yakin kepada Allah dan prinsip diri sendiri. Itu Tanyakan dari hati yang paling dalam, jawaban itu yang mana? Pengen obat atau tidak? Itu aja konsepnya. dari yang kemarin ini saya sempat begini. Saya berobat juga percuma, saya yang datang. Taunya anakku kemarin kan yang kejang lagi itu ya. Aku bilang aku mendingan stop aja, kata bapaknya jangan kan gitu. Tapi saya gimana kata saya minum obat kemarin juga masih kejang, aku bilang gitu. Jadi kalau ingin ambil tindakan sesuatu pun, selain munajat kepada Allah atau sholat hajat maupun sholat istighfar, tanyakan dari relung hati yang paling dalam, yang terbaik di mana. Pasti itu akan ada jawabannya. Dan baik suami maupun sang istri sama. Karena apa? Di situ kan kita punya saudara. Kalau bahasa Jawanya itu kakak kawan adik adari sedulur 45 pancer. Kalau kata bahasa Arab Morin, pasti akan terjawab jawaban yang terbaik nanti. Kalau kita ragu, kalau tidak mau sholat istighfar atau nggak bisa sholat istighfar maupun kita berdoa kepada Allah, tanya, renungkan, tutup mata, renungkan setelah sholat hajat maupun setelah sholat fardu dan berdoa, ya Allah saya mohon yang terbaiknya untuk anak saya, lanjutkan obatnya atau tidaknya atau bagaimana, tanya di hati lalu renungkan kepada Allah, mata tertutup, yakin ada jawabannya. Dan selama ini itu selalu ragu-ragu karena kemarin saya kasih jawaban lalu bimbang, lalu cemas. Sedangkan anaknya semangat untuk sehat. Ada apa? Setelah ibunya bimbang, jadi sehingga sang anak pun terbawa pengaruh rasa takut lagi. Jadi intinya kompak, harus semangat sama-sama semangat.
Berani apa masih takut? Berani. Gitu. Berani. Nggak ada apa-apa. Aman, sehat, semangat. Oke? Tapi seperangkan dibawa ke sini mah mukanya ceriaan. Ya. Ya, Kalau ingat rasa takut, ada Pak Wahyu ini. Ada Allah aja. Telepon Pak Wahyu gitu. Biar Pak Wahyu gitu. kemarin mau WA semalam atau kemarin, jangan terganggu orang, aku bilang gitu. Ini misalnya kan dia tadi minta hilang itu jam 3 jam 4 saya telepon tetap saya layani. Siap terang dulu Solo pun malam jam 2 telepon saya layani. Dari Malaysia pun jam 12 malam saya layani. Dia suka WA gitu. Nggak apa-apa. WA ya sang ya. Kan dia kan suka WA siapa aja gitu. Kata saya jangan ntar dimarahin orang, aku bilang. Iya. Sini tadi Pak. Iya bu. Saya izin. Iya. Udah banyak keluarganya ya. Fresh, enak. Udah nggak minum buat dia. Masih belum katanya top. Jangan Ini baru mau dikurangin, ini lagi ngomong ngurangin obat. Saya aja tangkap udah nggak minum. Aturannya itu bulan tiap hari minum obat. Takut juga ya Pak ini kimia. Waktu itu saya sempat ngomong harus stop. Tapi sekarang Saya tuh sekarang lagi rame obat Iya, saya suntik tiap bulan. Saya kalau- minum obat tiap hari kan kanker. Udah semenjak Covid udah enggak. Udah 3 tahun. Guys, dimanapun anda punya keluhan, apabila ada keluhan sakit medis dan non-medis dan dimanapun anda berada, anda bisa mendatangi ahli terapis Perpeta. Perpeta berada di mana-mana di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sampai Sumatera, Medan, dan tempat wilayah lainnya termasuk Jakarta, Bekasi. Jadi apabila anda mengalami suatu keluhan penyakit medis dan non medis atau sampai keluhan pegal-pegal rumah sakit dan urut, silakan anda bisa simak di YouTube maupun di link Google-nya di Perpeta Group. Di Perpeta Group masing-masing mereka ada ahlinya dan mereka dalam Perpeta itu sudah lulus dari uji kom dan sudah lulus sertifikat. Dan Perpeta itu sudah ada, mereka sudah ada izin dari STTT, dari Tikes. Jadi walaupun ada yang orang Lampung, orang Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Sumatera punya keluhan apapun, silakan hubungi Perpeta terdekat di wilayah anda masing-masing. Karena Perpeta ada di mana-mana, di Malang, Madiun, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya ada. Perpeta, terapis penyantang air tradisional Indonesia. Perpeta, lebih nyaman? Oke duduk. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Santai, udah tenang aja. Santai, rileks, dan akan berani menjadi pemberani, berani, happy. Tidak pernah merasa takut dengan siapapun kecuali kepada Allah, ya. Tidak pernah punya rasa takut dengan siapapun, hanya kepada Allah dan patuh kepada ibu. Jadi dari kemarin kan ibunya nggak pernah tahu, sekarang saya sudah tahu. Saya sakit sedikit nggak apa-apa ya, tapi udah nggak kayak kemarin sakitnya. Ya bu, saraf yang kegeser kemarin di sini. Sakit ya? Ya. Sini, jadi ketika dia rasa kaku, lebih sakit kemarin, udah sakit sekarang. Hah? Kemarin. Sekarang lebih udah enakan nggak? Enakan kan? Nggak terlalu sakit sini kan? Enak. Dan bukan cuma saraf tuh. Jadi ada penggeseran tulang ini, pinggul ini. Jadi paha ke sini. Contoh ibu nih, paha sini kan tulang sedikit geser tapi nggak banyak. Ya, bukan ini.
antara ini di bokong atau mungkin di pinggul. Kepong. Ya, sakit ya. Nah, karena sebetulnya ini benarnya dari sini. Saatnya pada dengan jari tadi satu. Dan nafas sekarang tidak dibuat sakit sama saya. Supaya nyaman, nyaman, tidak sakit. Tidak ada rasa sakit dan tidak punya rasa takut dan berani. Dan rasa traumanya hilang, pelan-pelan hilang. Jadi apa-apa yang takut ya Pak. Kan anak-anak segini biasanya kan pengen belajar motor gitu ya. Dia mah takut nonton motor juga takut. Berbanding buat ini, buat ini. Oh, buat apa? Oh, ini buat ini. Sakit? Belakang rasa sakit, hilangkan rasa sakit dari nafas. Hilang rasa sakitnya dan hilang rasa takut. Hilang sakit dan hilang rasa takut. Hilang santai. Sakit. Ya. Hilang rasa sakit. Hilang rasa sakit dan sembuh. Hilang rasa takut, hilang rasa trauma. Nenek, Hilang lo rasa kok takut. ada buat ini? Pakai buat apa? Kecantikan. Sakit kan? Ya. Dihilangkan rasa sakitnya dan dihilangkan rasa traumanya dan akan sembuh membaik tidak sakit dari kecewa kita sembuh selamanya. Atas izin Allah.
Hilang rasa sakit, hilangkan rasa sakit, hilangkan rasa sakit, hilang rasa takut, rasa trauma dan sembuh selamanya sembuh tidak akan terjadi lagi. Hilangkan rasa sakit. Hilang rasa sakit. Kaget ya? Sakit? Ya, sakit. 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 Balik tadi kan sakit. Masih sakit. Saya akan kembali ke sini. Sakit. 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 Ada ya. Sakit. 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 Yang ini ya? Ini? Tuh, bibi tuh. Tidak juga di sana. Sakit? Udah, Sakit? Sakit? begini, begini. Sakit? Masih? Tuh, tuh. Ada dua, ada kan? Sakit? Iya. Enggak. Oh, bilang apa, bilang apa. Sini. Sakit? Enggak. Sakit? 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 Santai, relax. Sama Bapak Wahyu. Sakit? 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 Masih? Ah, buat apa ini? Mau minta apa? Sakit? Enggak. Oke. Sakit? Tahu ini. Sakit? Enggak. Oke. Naik ke kepala. Sakit? Sakit? Sakit. Wah, Hilang sakitnya. Nah. Sakit? Enggak. Sakit? Sakit? Sakit. Sakit. Sakit? Masih. Sakit? Enggak. Sakit? 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 Saya sakit. Sakit? 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 Satu, dua, tiga. Sakit? Sakit? Sakit?
Sakit? Aman. Mundur saya. Saudara. Undur. Iya. Kita mainkan jangan tegang. Sakit? Nah, sakit? Tidak usah takut, sekarang tidak usah takut, aman dan nyaman. Aman dan nyaman, tidak usah takut. Atika happy saja. Atika tahu tanggal lahir kapan? 10 apa? Oh kemarin udah ya. Oh kalau 10 November besok. Bentar. 10 November hari apa? Hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Tanggal lahirnya apa? 10 November kasih kado ya. Hari pahlawan 10 November. 10 September deh bareng sama anak yang pertama. Oh, Tanggal bareng. lahir 10 September sama. Kalau yang kedua 12 Desember. Dari September. Desember. Dari setelah Desember ada Kak Sember. Lagi? Dikit. Lebih enakan sekarang? Lebih enakan ya. Masih takut? Iya takut, kan di rumah mama ada setan. Sekarang katanya. sudah tidak ada takut-takutnya. Nggak ada yang perlu takutin. Setan, minggir lu semuanya. Gua aja setan, gitu dong. Iya kayak emaknya begitu. Iya. Setan iblis minggir, gua aja setan. Wah kalau salah mungkin, gitu. Kalau kata anakku yang pertama, iya mama temennya ya. Raja setan. Gitu. Minggir lo. Kemarin aku cek kolesterol 190 Pak. Sebelumnya. Malah waktu itu emang rendah banget. Aku kan pantang makan, kata bapak suruh pantang ya. Dan aku ngedrop, nggak ada 100. Darah drop. Pantang apa tuh yang dipantangin Dan kemarin? Yang di jalan? ayam. Ayam nggak darah. Bapak kemarin nggak beli ayam, telur, Nah, iya. mie. Ayam telur itu tidak pengaruh ke darah. Yang bikin darah ngedrop itu garam. Ya. Sama ikan asin, nggak Asin, boleh ya. tuh. Rasa garam itu bikin darah ngedrop. Jadi gini Bu, adik ibu merasa darah ngedrop ya, bukan karena dari pengaruh ayam. Nggak makan ayam. Saya nggak makan ayam darahnya bertahun-tahun pernah makan ayam. Dan bapak saya, buyut saya, bapak saya nggak pernah makan ayam. Saya emang biasanya sukanya ikan asin. Nah, intinya tadi kalau nggak makan yang asin-asin, pasti darah ngedrop. Cuma persoalannya darah ngedrop bukan karena dari pantangan makanan ibu, ya, bukan saya bela diri. Itu karena ibu pikiran dan kurang fit. Emang pikiran juga banyak. Iya. Kenapa saya katakan kurang tidur? Matanya mah merem. Belum pikiran kemana-mana. Itu dia. Apalagi sekarang suka mimpinya banjir mulu Pak. Alhamdulillah. Lah, Mudah-mudahan jadi berkah. kalau banjir nggak ini Pak? Tergantung mimpinya di jam berapa, malam apa. Ya kadang-kadang pokoknya udah berapa hari ini terus itu banjir terus. Mimpinya di malam apa dan jam berapa, tidurnya jam berapa. Kan nek bahasa Jawa turu sore turunnya wong kere. Keluarga turun.
Turu kiai, turune para kiai. Turu kawan, turune setan. Dia dapat boten. Nah, kan gitu, tergantung jamnya tidurnya jam berapa, terus mimpinya jam berapa, kita lihat. Itu ibu gak semua mimpi Memang itu. biasanya saya kalau mimpi lihat jam. Kalau jam segini tuh mimpinya terbukti. Kalau kelewat jam segini mimpi nggak terbukti. Aku mau ilangin itu semua saya. Lain mimpi. Maksudnya apa? Ingat-ingat begitu tuh aku pengen ilangin kan. Mbakku kan juga bisa gitu ngobatin orang gitu. Aku tadinya kan diturunin. Aku pengen nggak megang gitu. Kalau yang begitu mah, walaupun kita berobat itu ya, yang bisa melawan diri sendiri. Diri sendiri. Bisa saya setiap habis ngobatin orang, saya yang sakit. Nah, gitu. Tapi tidak cocok. Gitu. Emang pernah ngobatin orang itu? Dulu pernah, Dulu. terus berhenti saya. Ngobatin apa aja? Kayak orang sakit gitu, Ya minta tadi air. mayat cewek tadi tuh. Mayat tadi dulu sih ngobatin orang, sekarang berhenti. Kenapa kan bisa habis ngobatin orang terus ibu yang sakit? Tahu nggak sebabnya? Enggak. Nah, sekarang ibu saya nanya nih, ibu kalau orang bangun rumah pakai fondasi nggak? Iya. Kita ngaji cero nih. Biarin dah, biar ditonton orang sejagat raya. Bapak, maaf. Biarin. Ditonton orang sejagat raya. Orang bangun rumah pakai fondasi kan? Iya. Kalau tanpa pakai fondasi, kira-kira itu bangunnya lumpuh nggak? Iya. Nah, sama. Kita seorang praktisi, seorang terapis dan ahli pengobatan metafisika, Kan bulannya ada yang ya kan? Tanpa didasari dengan fondasi yang kuat, pasti bisa menyangga bangunan atau setelah obatan akan mampu. Gitu, Bu. Karena tidak didasari bangunan. Kalau bicara keturunan, saya keturunan, nggak bohong, tanya keluarga saya. Dan saya juga nggak ada cita-cita jadi seorang tuang pijit, pasti nggak ada. Cita-cita saya dulu pengen jadi KKO. KKO kalau zaman sekarang marinir. Dulu kayak kecil tuh, ternyata jadi tukang pijit. Ya, jauh banget. Bukan impian saya sebetulnya, bukan kemauan saya. Dan karena memang sudah mungkin sudah takdir Allah, saya harus menjalani seperti ini, saya jalan dengan lapang dada. Dari mana tadi? Dari asal usul keturunan dari Mbah Buyut, dari mbah saya sampai bapak saya pun sama tukang terapis. Jadi sampai sekarang bapak saya juga sama. Akan tetapi saya nggak cukup di situ saja, Bu, dan saya harus cari tahu apa sih konsekuensinya, apa sih pelajarannya, apa sih doanya, belajar gitu. Dulu mah saya lagi belum belajar ya, ketika pegang begini itu tangan gerak sendiri. Bayangin saya pengen ke sini, nggak mau di tangan, harus kalau tangan ini mau sini sini aja, nggak mau. Apalagi kalau di bawah senonok nggak mau. Tapi saya mau ke sini gitu, kita tangan pindah ke sini, nggak mau, balik sini lagi. Sebelum saya pelajari dari amalia dan titik-titiknya, dan setelah saya pelajari dan dengan amal-amalan dari Nurul Hikmah dan Alif Nurul Hikmah dan Sin Lamba, lalu waktu itu sempat merambah ke Tareko, baru saya bisa kendali semuanya. Itu semuanya harus ada fondasinya. Waktu saya masih merada mudaan, setiap melihat orang, saya kata itu terjadi. Ya, karena masih muda, masih mesti dijaga lisan dan perasaan kita, hati kita. Kalau sekarang kan ibu sendiri tidak kontrol dengan emosi. Jadi artinya secara gak langsung sudah mulai mengotori hati dan pikiran diri sendiri dan membuat kumpul. Kenapa saya katakan bisa itu? Tadi saya pegang panas karena apa? Itu yang bahasa dari lisan, seucap nyata saat hidup betul, dari rasa yang ikhlas dan tulus ketika megang orang dan tidak punya rasa, nggak boleh punya rasa marah, kesel, jengkel dan lain sebagainya. Kenapa sekarang nggak tajam lagi? Karena ibu udah punya rasa marah. Bantuin deh, Bos.
Sebenarnya sih nggak marah, emang kadang-kadang ngomel. Baru semalam habis ngomel sama bapaknya. Jangan marah. Jadi buang rasa, kendalikan rasa marah. Sekesel apapun kita belajar mengendalikan rasa marah. Sesulit apapun kita tetap harus mengendalikan rasa emosi. Rasa dengki, sirik kepada siapapun, rasa kesel di hati itu usahakan. Kita berusaha boleh, wajib hukumnya. Ya. Meskipun hasilnya soal nanti, yang penting kita sudah berusaha. Betul. Jadi itu harus ada fondasinya. Saya dulu sempat datang ke seorang ulama sebelum saya terjun ke Pasar Nusa dan saya terjun sama Gus Maksum, minta dipenuhi ilmu saya. Tapi orang itu tidak bisa. Apa jawaban dia? Ilmu itu sudah titipan dari Allah, harus kamu jalankan dengan baik. Orang mana pun tapi nggak ada sanggup. Saya kemarin ini lagi ke Jawa yang waktu nyari obat dia kan. Karena aku bilang aku nggak pengen jadi begitu, bukan aku bilang gitu. Sama, saya juga nggak pengen, tapi saya datang ke beberapa orang, ke 4 orang tanya dari saya. Terus katanya begini, kamu nggak bisa ninggalin itu, gitu. Emang apa benar Pak? Harus jalanin dengan legowo dan ikhlas. Saya sendiri udah ngalamin nyuruh buang. Tapi kan setiap saya habis megang orang, saya Itu tadi masalahnya. fondasinya apa? Saya nggak tahu. Gampang, Hmm? gampang. Yang biasa sehari-hari kita pakai. Pertama bismillah, kedua syahadat, ketiga sholawat, keempat istighfar, kelima bertas. Gampang kan? Tapi orang kebanyakan nggak tahu dan menyepelekan. Cuma bismillah. Oh, hati-hati. Dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim mawjud. Nah, hati-hati dengan ketajaman bismillah, jangan hati-hati. Cuma syahadat, hati-hati. Karena dengan syahadat kata apapun kata kita terjadi, hati-hati. Dengan sholawat sepele, cuma sepele. Hati-hati. Karena apa? Karena kita kalau baca sholawat kita akan diberi syafaatnya. Betul. Saya bukan ustaz. Itu. Dan kenapa harus istighfar? Karena secara langsung, tidak langsung, sengaja, tidak sengaja, pasti kita punya rasa kesel, marah, jengkel pada siapapun terhadap anak. Artinya kita minta pengampunan dan istighfar. Betul lah bos? Betul nggak? Entah itu kesal dengan suami, entah dengan anak, entah dengan tetangga, entah dengan orang yang lewat, hati kesal, gedek gitu kan. Kita istighfar. Dan kenapa harus bertasbih? Harus bertasbih. Bahwasanya manusia tidak daya dan upaya kecuali kepada Allah saja yang menguasai, yang memberikan. Benar nggak tidak? Nah, anak ini benar-benar sepele itu sebenarnya. Tapi ingat, jalaninya itu yang berat. Yang berat. Contohnya Isa toko motor HP, tapi merawatnya jaga. Iya. Sepele itu fondasinya ibu. Jadi berbanyak istighfar supaya apa? Supaya kita lepas dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa kita harus baca tasbih segala dan supaya kita hanya bergandul, berpegangan, bersandar kepada Allah, bukan kepada dukun ataupun siapapun. Habisnya saya waktu itu kan diajarin begini ya Pak ya. Ya. Boleh nolong orang tapi nggak boleh terima duit gitu. Nah, itu memang begitu secara ilmiah zaman dulu. Saya pun boleh. Sama saya jelasin, saya juga dulu tidak boleh menerima apapun. Cuma ada kata kutip, kalau dikasih boleh diambil. Itu biar boleh dikasih katanya nggak boleh. Nggak bisa. Orang dikasih sama kita diminta itu beda. Tanda kutipnya kalau kita minta nggak boleh. Yang benar itu kita nggak pernah minta tapi dikasih. Saya minta nggak ke ibu? Kalau saya itu nggak boleh terima duit ya Kak ya? Boleh. Itu namanya uang penajem atau jasa. Nek wong Jawa pelandep pancep. Bukrina Betawi tambangannya. Waktu saya dibilang nggak Kalau boleh. dia Pak nggak boleh. Boleh.
walaupun lagi mbaknya dia, walaupun kita mau ngasih kita terus selipin di dalam beras, dia merasa badannya panas. Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tadi belum pernah dibeli. Kalau dibeli kayak saya mau menerima apapun boleh. Ya Mbak bilang nggak boleh. Kita memang tujuan nolong, betul nolong. Nggak pengaruh ke badan kita. Nggak. Nah, saya nyatanya. Kan kalau mbak saya kalau dikasih duit badannya panas. Betul. Cuma kan masuk masalahnya kan di situ belum pernah ada serah terima antara dari Mbak sama situ secara langsung. Ada saya udah nggak ada kan. Nggak almarhum. Ya kan, bagaimana dengan supaya itu ada perjalanannya, ada caranya. Nah sekarang gini ya, saya kasih contoh. Ini kan dagangan gerobak, gerobak dagangan itu kan, ya kan, dagangan gerobak. Sekarang kalau bilang nyewa sama minjem itu gerobak beda nggak? Kalau situ nyewa pakai punya orang, beda nggak? Kalau nyewa harus, minjem harus Bilangin. mau lagi. Sekarang saya tanya, situ baru dipinjam apa udah disewain? Apa udah dimiliki? Kan belum. Ayo, mau ngomong apa? Nggak tahu. Kan belum dipinjemin, baru di pendekatan rumah, belum juga sewain, apalagi dimiliki. Kalau dimiliki mah boleh. Pada situ pinjam gerobak dari si A. Kalau gerobak itu situ sewain, itu nggak boleh. Sama sekarang pinjam ilmu masih A, lebih itu situ terima duit ya nggak boleh. Karena apa? Belum ada sah sejak kabul antara maha guru dan si pemilik tadi. Itu ya nggak boleh karena belum di. belum dikasih kunci mungkin. Kalau nggak bedanya orang pacaran nih, Kalau cewek habis cowok. ngobatin orang sakit. Nah itu, cewek cowok rumahnya nih pacaran. Kalau belum diijab kabul, apakah boleh kita berhubungan? Saya juga saya heran, saya sendiri juga heran sama saya sendiri. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa, kata yang sakit itu. Nih, enggak. Biarin katanya diapain dia ini air katanya gitu. Saya diapain, saya nggak ngerti ya bilang gitu. Pas saya pegang dia sehat gitu. Itu lama-lama kok orang banyak yang minta Di tolong. sini apa di Jawa? Di sini. Kita banggungin. Sempat waktu itu ya, Tahu 2 bulan ya kak ya? Tahu deh kita banggungin banyak santet nih. 2 bulan kayaknya waktu itu pak. Terus saya setiap habis megang orang saya sakit. Megang orang sakit. Emang Terus niat hati kita mau bagus pak nolong orang. bapaknya marah. Kamu setiap habis megang orang kan nggak dimaafin nggak apa kamu berobat katanya udah berhenti gitu marah dia itu. Terus saya kemarin ke Jawa lagi, kata adiknya Bang Saleh itu ngomong gini, kamu mau nggak mau harus pegang lagi gitu, karena kamu udah punya cucu gitu. Cucu caca cocok. Apa kita tadi ya? Kata saya, oh, anakmu sakit aja nggak bisa ngobatin, nyari obat ke sono kemari, aku bilang gitu. Sahabat terpeta, si ibu ini asli mana? Jawa ya? Blora. Bapak Ada telah keturunan dari ilmu laduni atau pengobatan supranatural. Kenapa dulu jalankan? Nah, kalau saya sih berani dan sembuh, berani dan sembuh, berani dan sembuh. Coba saya ingin siapa Ibu Suti nih? Perhatikan baik-baik tangan saya. Kan sudah merasa ada gitu ya, merasa ada kemampuan sedikit. Perhatikan baik-baik tangan saya. Jangan kedip. Jangan kedip. Jangan kedip. Sini bangun. Dadah, cepot, denden. Nanti melihat denden. Pasca. Jangan kedip. Jangan kedip. Kedip pun suruh jangan kedip. Ayo. Pasca. Gak kedip lagi. keluar air mata pak. Panas. Iya. Tapi perih. Mata. Perih. Mata. Perhatikan ada sinar apa di mata di tangan. Ayo.
Kalau situ udah dibeli dan sudah dijasain, pasti kuat dengan mandang tangan saya. Dan nggak nyampe keluar mata. Sebentar apa? Kenapa geleng-geleng? Kenapa geleng-geleng? Geleng-geleng kenapa geleng-geleng? Panas? Enggak, perih aja. Perih? Perih. Apa yang dilihat? Sanggup nggak? Tebus nggak? Enggak. Nggak tebus, cuma perih aja. Tapi perih banget ya. Saya kasih kunci satu, warna biru, warna merah itu, warna merah, warna merah. Perhatikan. Kelihatan? Aku yang merinding. Baru suruh lihat begitu, udah merinding. Saya kasih huruf. Saya kasih huruf satu. Tahu kan huruf hijaiyah? Enggak. Huruf Arab? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Satu huruf aja dah. Alif. Ketemu? Katanya apa? Perih. Enggak sih, enggak begitu perih. Nggak begitu perih. Terus? Tembus nggak? Rata nggak? Enggak. Nah, sekarang saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu ya. Perhatikan warna merah. Lihat baik-baik. Kelihatan? Perhatiin lagi. Lebih fokus. Kelihatan? Enggak. Yakin? Lebih fokus lagi. Saya deketin dah, lebih dekat. Enggak langsung, enggak cuma merah, saya kasih pelangi. Fokus dan warna pelangi. Pernah lihat pelangi kan? Iya, oke. 1, 2, 3. Fokus. Iya lah, dari tadi pinjemin mobil, pinjem temennya. Kelihatan? Kelihatan? Warna apa? Pelangi. Nah, coba sebutin warnanya. Ya, putih, biru. Ada biru di bawah. Nanti dah. Ada warna biru di bawah. Kayak awan, lupa. Betul. Iya. Berarti ibunya Pak Ul. Ya kan? Kata kan? Kalau ini kadang bohong. Saya kan tidak pernah bohong. Saya sampaikan apa sesuai apa yang saya rasakan dan saya bisa. Ya. Kenapa? Karena langsung saya alirin. Dan anak ini masih bersih. Susu. Ibu hatinya sudah. Jadi kalau bisa lihat ini ibu, berarti udah saya akui. Kalau bisa tembus ini, tapi nyatanya kalah sama anak. Aku ngeliat lingkaran doang. Kalah sama anak. Nah, disitulah perlu fondasi, perlu banyak belajar. Jadi kalau sudah banyak belajar, sudah fondasi, boleh terima. Itu bukan sebagai mahar, tapi sebagai penajem atau penacep, pengelanggar, dan atau kalau zaman sekarang mau upah kerja. Yang penting tidak boleh meminta. Kalau dikasih saya tolak Pak kemarin. Apa-apa. Kalau memang kamu udahin, masuk ke masjid maupun musola atau anak yatim. Enggak kayak begini kan jelas.
Saya dulu juga sama, nggak boleh Kan nerima. kalau orang datang kan kalau kita tolak terus kan nggak enak. Alhamdulillah, udah berani, udah gak takut. Semangat takut, jangan takut dan akan sehat selamanya, amin. Amin. Saya Kalau rasa besok takut, telepon Pak Wahyu atau lihat kesini Pak nggak Wahyu, seminggu ya. sekali ya Pak ya, Nggak apa-apa. bapaknya biar dagang. Aman kan Pak? Aman, aman. Aman udah nggak ada apa-apa, aman. Sehat, sehat. Ya, semangat, semangat. Ya, sembuh, sehat. Insya Allah udah nggak ada apa-apa. Kalau saya sih, kalau di istri saya buang obatnya. Karena saya mau ngetes, bukan mau ngetes, mau nyuruh sang